Hello everyone, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, kita 2 hari lalu kita mengupload tuh di hari Jumat yang terakhir ya. Jadi untuk di hari Sabtu dan Minggu karena kita libur, so kita off dulu lah ya. Dan mungkin next untuk di weekend kayak di hari Sabtu dan Minggu kita akan tetap upload mungkin di video untuk seperti Outlook ya, Q&A dari subscriber maupun dari seperti ada tutorial analisa teknikal maupun itu untuk review signal. Nah, jadi untuk di harian kita fokus untuk bagaimana analisa teknikal saham harian berdasarkan request maupun dari pribadi saya sendiri. Nah, untuk kali ini tentunya kita akan membahas pergerakan saham-saham yang udah saya request kemarin. Itu ada 3 video ya. Yang mana pertama di sini ada 5 saham, nanti saya masukin di satu IHSG jadi ada 6. Lalu untuk di video kedua itu ada 4 saham ya, kayak DRL Toba, Gajah Tunggal, PSAB. Nanti di video ketiga juga ada Arto, Raja, Brand, juga Pani. Oke, kita langsung saja membahas yang pertama yaitu tentunya IHSG. So untuk di kali ini saya tidak akan membahas makroekonomi ini ya, yang panjang ini ya, detailnya seperti apa. Teman-teman bisa cek lah 3 hari yang lalu di mana saya bilang it's time for buying. Saya bilang untuk terutama untuk saham di indeks LQ45. Jadi itu udah konfirmasi untuk rebound saat ini. Makanya saya bilang 3 hari yang lalu ini, and then harapan saya waktu itu adalah IHSG itu mulai mengalami kenaikannya. Nah, di sini teman-teman, waktu itu saya harapkan langsung rebound, dia tuh bisa ke poin 7079, and then 2 hari ini udah kesentuh nih, supportnya udah ditembus. Di sini udah membentuk candle impulsif, even di IHSG sendiri ada gap. And we don't know ini kapan ditutup, apakah di hari Selasa atau Rabu. Ini juga ada gap, ini jadi ada triple gap lah ya, yang kita nggak tahu nih kapan ditutupnya, apakah di akhir Agustus ini atau dalam beberapa waktu hari ini, di minggu ini bisa jadi untuk nutupin sini dulu, minggu depan juga mulai perlahan sampai 1 Agustus. Kita nggak tahu nih kan. Yang penting kita nikmati dulu euforia untuk IHSG dalam waktu dekat ini. Nah, kalau kita lihat ini IHSG juga sini juga ada mulai rejection, maybe ya ini bakalan sideways dulu untuk di harga beberapa waktu ke depan. Kita bisa lihat IHSG udah nggak terlalu impulsif. Terus kalau kita lihat dari market Amerika ini, kita teman-teman bisa lihat ini udah mulai terkoreksi. Di Eropa juga terkoreksi. Untuk di Asia juga ini udah mulai sedikit ada nafasnya. Seperti yang udah saya bilang, ini bakalan sideways. Maybe ini bakalan ditutup untuk terkoreksi solo area ini ya, maupun untuk besok hari gitu kan. Dan untuk di sini nih teman-teman, kita itu saya ngerekodnya jam 14.28 atau jam 2 atau jam setengah 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita lihat sekarang kan ini untuk di indeks atau IHSG kita ini lagi running sebesar 0,65%. Nah, LQ45-nya kan ini udah terkoreksi. Jadi kenaikan ini didukung oleh papi kita bareng ya. Papi kita bersama yaitu Pak Prajogo Pangestu. Nah, ini kan beritanya nih ya. TPIA Rusos melaporkan bahwa proyek pabrik Alor, terus juga ini mulai adanya aksi beli investor asing, naiknya harga beberapa komoditas dan dikeluarkannya brand PTRO dan cuan dari pengecualian oleh MSCI. Yang diprediksi akan menjadi katalis positif untuk IHSG. Yang seharusnya hari ini kan terkoreksi IHSG itu. Nah, dan saya kenapa untuk di saham BBNI kita kemarin teman-teman, itu kita udah mulai adalah sedikit koreksinya ketika dia udah mulai ngegas. Jadi untuk TP3 di hari ini belum ada. Semoga next time kita BBRI itu BBNI ya, BBNI dan BRIS kita tuh lanjut naik. Oke. Langsung saja kita cek nih ya. Nah, ini kan udah mulai terkoreksi semua nih. So, ini memang pure Pak PP yang gendong IHSG hari ini gitu. Nah, kalau kita lihat kemarin di hari Jumat per 11 Juli, ini ada foreign buy atau pembelian asing itu sebesar 459 miliar, yang artinya kan ini udah konfirmasi untuk valid. Begitu juga dengan Bitcoin yang udah menembus harga 120 ribunya. Nah, ini Fibo saya udah mulai ditembusnya ya. Ini udah menembus 220 ribu di sini harganya kemarin, and then ya selamat untuk para holders Bitcoin ya. Saya kemarin di sini nggak ada bilang masalah crash ya, kita nggak tahu arahnya kemana. Kecuali memang yang dulu-dulu saya bilang di sini bakalan nih crash, saya bilang kan bakalan koreksi. Di sini juga
Ya sekarang ya namanya udah waktu berita makronya itu udah berubah, data keadaan The Fed itu seperti apa, Trump itu udah mulai berubah juga ya kan. Isu Powell juga udah mulai resign itu juga ada. Jadi itu katalis untuk positif semua market sebenarnya. Termasuk itu tuh gold itu udah mulai fly. Yang kemarin saya bilang ini udah bisa mengalami kenaikan itu sampai 600 pips. Kalau di hold sekarang ini udah bisa lebih dari sekitar ya ini 700 pips ini bisa loh. Dengan cara buy-nya gitu melalui dengan setup buy stop. Nah, pada trader gold pasti ngerti lah maksud saya ini. And then oke, kita lanjut saja ya. Ini untuk singkat untuk IHSG. Jadi ya IHSG untuk kali ini kita digendong sama Pak PP. Untuk saham-saham LQ45 di luar saham-saham Pak PP dan second liner ya atau lapis kedua itu mulai bisa pati. Tapi untuk blue chip yang gede-gede, yang market cap gede ya mulai bersabar dulu lah. Itu bakalan ada untuk penutupan gap ke depannya. Nah ini ya. Nah ini break di sini udah pas banget ya. Posisinya juga IHSG juga seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Nikmati enjoy, tapi beberapa hari ke depan pasti udah ada koreksi. Nggak mungkin langsung terlalu masif ini ya, sampai banyak gap seperti ini kalau di time frame 4H-nya ya. Kalau di daily pun tetap kelihatan ini teman-teman. Ini ya. Nah, so jadi seperti itu untuk di IHSG. Enjoy, and then kita nikmatin, tapi ya diperhatikan lagi lah kalau mau cicil untuk saham-saham blue chip kita bisa lagi entry itu di harga bawah, jangan entry-nya tuh di harganya di pucuk pula ya kan, walaupun sekarang nggak terlalu masif nanti penurunannya itu. Makanya saya bilang 1 bulan ini enjoy, nikmati trade-nya dan kamu udah mulai bisa balik masuk ke market, nggak perlu lagi cash. Oke. Nah dengan LQ45 1,43% ini kan jauh kali nih loh gapnya nih. IHSG naik hampir 1%, dia malah 1% lebih terkoreksinya. Nah ya, oke kita lanjut langsung itu untuk di saham yang pertama, yaitu ada saham Main yang hari ini lagi di open sama running sekarang itu lagi tidak ada pergerakan sama sekali. Ya, saya ingatkan lagi ini di hari Senin tanggal 14 bulan 7 itu di jam 14.33 waktu Indonesia Barat. Ini kemarin di saham Main, saya kan kemarin seharusnya ini bahasnya itu di sini. Ya. Nah, Main ini seharusnya ini saya bahas nih. Cuman waktu itu ada yang komentar, "Bang, ini saham Mainnya lupa dibahas," katanya kan. Nah, kayaknya Abang lupa nih. Terus juga di Telegram juga tuh siapa nama Abang tuh ya bilang, "Bang, ini lupa, Bang." Oke, saya bahasnya sekarang itu, teman-teman. Nah, untuk di saham Main mari kita lihat. Ini kan kemarin ada distribusi 2 hari 58 sama 28 ribu, yang artinya ini ada sekitar 86 ribu sampai 86 ribu 87 ribuan lah ya. Walaupun di sini ada akumulasi yang gede 500 ribu pada hari ini sekitar di Rabu nih ya. Ini Jumat, ini Kamis, nih hari Rabu. Seharusnya ini masih bisa dikonfirmasi ini Main udah ada tanda perakumulasinya. Mari kita cek bagaimana kondisi saham Main. Ini main poultry, ini ayam ya, sama kayak Cepin. Nah ini kan sebenarnya nih ada gap nih. I think ini di tanggal 3 Juni ini merupakan adanya pasti ini dividend trap nih. Kita lihat corp actionnya kemarin kan. Payment date di 25 Juni, ex date 4 Juni ya. Nah 4 Juninya langsung bam dividend trap. Ini apakah sebenarnya, berarti pertanyaannya ini apakah ini bisa nutupin gapnya si Bang balik? Kembali lagi teman-teman, kita harus melihat posisi dia punya kapan aja resistennya itu bisa di break. Nah ini untuk resisten dalam waktu dekat ini kita tandai dulu nih ya. Nah ini juga, nah ini untuk dia punya area gap yang seharusnya kita harapannya itu bisa ditutup dalam waktu beberapa bulan ini. Nah kalau kita bisa lihat di sini kan polanya udah bentuk dia pola ascending nih. Nah ini kita bisa lihat seharusnya ini bisa seperti ini teman-teman. Nah, dan titik punya ini baru dia bisa nutupin. Kalau pola normalnya itu seperti ini.
Nah, ini tick jadi sebuah area, dia punya resisten terbarunya di sini sebelum dia lanjutin untuk nutupin gapnya. Harapan kita ya seperti itu teman-teman. Nah, nanti di sini, nah ini merupakan pola ascending triangle. Jadi dia bakalan out dulu palingan di sini ya. Nah, baru dia ngelanjutin ke naikannya kalau tidak ada volume yang masif. Makanya kalau kita lihat kemarin di sini kan asing nih ya, di hari Kamis kan masif nih 500.000 mereka break nih di tanggal 10 ya. Oh ya, di tanggal 9 mereka kan masif. Ketika mereka pembelian masif seharusnya ini untuk di hari Jumat kompak gitu kan, domestik sama asingnya beli. Ternyata asingnya malah selling karena mereka ini udah tahu ya ternyata ini area resisten gitu kan, kita mainkan aja lah, kita bawa ke harga area normal seperti ini polanya. Akhirnya main kebentuklah polanya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ya kalau di saya pribadi lebih baik kita nunggu di area bawah dulu deh. Ini baru cocok lah untuk di kita trade di saham main ini. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah. Nah, kita naikin sedikit. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Untuk saham main kita harap ini bisa kembali lanjut mengalami kenaikannya. Tapi kalau misalnya ya ini bisa juga seperti ini teman. Nah, dia lebih low lagi turunnya, baru bisa kembali masuk, itu bisa juga. Ini untuk yang B. Kalau misalnya flow inflow-nya itu rendah sama bandar-bandar lokalnya itu nggak ada yang mau ngebreak dia punya harga ke atas. Tapi saya lebih conviction untuk harganya ke sini karena ini asingnya ada tiba-tiba impulsif belinya kan, yang artinya ini asing tuh masih mantau untuk saham main, yuk kita ngebreak gitu kan. Tapi kita karena ini udah resisten, ya udah kita cabut perlahan. Apakah domestiknya yang didorong, ternyata nggak ada yang mau ngedorong, ya udah kita bawa harga normal aja gitu. Itu pikiran saya ya kalau memang saya sebagai bandar gitu. Oke, kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu ada saham BRPT yang hari ini lagi running gila 18%. Kalau kita lihat kemarin di hari Jumat ini kan udah ada akumulasi gede nih. Nah, ini gara-gara sampah PP nih. Kalau mau beli pun kita sebenarnya sulit dapat barangnya karena lompatnya kegedean nih. Ya, untuk di saham BRPT jedar gitu kan. Wah. Kemarin saya bilang di sini untuk saham BRPT lebih saya nggak ada conviction sebenarnya ini. Kenapa? Ini kan udah mulai ada tanda selling waktu itu kan, saya bilang ini tanda the selling waktu itu di hari Kamis nih. Di hari Jumat ternyata ada harga yang lebih impulsif, infonya juga mulai gede, and then keluarlah berita ini ya, berita Pak PP itu masuk ke dalam daftar MSCI, tidak jadi dikeluarkan gitu. Nah, di mana tadi nih ya? Nih dikeluarkannya brand PTRO dan cuan dari pengecualian MSCI. Seandainya ini MSCI ini mengeluarkan ya, MSCI itu mengeluarkan BRPT, cuan, PTRO, percaya sama saya ini bakalan lanjut ke bawah nih. Misal ini kan mengalami kenaikannya nih sampai gap ya. Nah, sampai weeknya tuh 18%. Seandainya beneran dibuang teman-teman, seandainya ini beneran dibuang, nah proyeksi saya itu udah pas gitu. Nah, ini 18%. Udah pas ini, udah ke arah ke sini. Seharusnya seperti itu. Ya kembali lagi, kan bukan saya orang ini MCI atau orang investment fund yang ada di Amerika itu MSCI mau FTSE indeksnya di Inggris. Ya itu kan suka hatinya mereka. Jadi kan ibaratnya kan lebih ke gambling gitu lah ya kan. Nah, so untuk kalau udah kayak gini Bang Iba, saya lebih ngeri-ngeri sedap sih kalau misalnya kalau ada pergerakan impulsif seperti ini gitu. Ya kalau misalnya kita pengen cari, ya kita harusnya bisa ngelihat backtestnya dulu lah gitu. Nah, ini kalau kita lihat untuk di PTRO ini, ya misalnya kita ambil dari pola sideways-nya lah, itu atau di sinilah. Nah, ini ada candle impulsifnya, kita hitung nih satu. Nanti di range area Fibo 1618 ini 0,5 sampai di 0,618 itu area mainnya. Oke. Nah, nanti kira-kira untuk ini ya,
di BRPT playnya seperti inilah sideways-nya ya. Semoga saja seperti itu teman-teman. Nah, walaupun ini sebenarnya range-nya juga gede kalau berdasarkan backtest, tapi kita nggak tahu nih karena sebenarnya kan ada gap juga nih di bawah yang kita nggak tahu. Tiba-tiba besok ketika LQ45 udah bisa dikonfirmasi untuk kembali naik, BRPT saham-saham Pak PP ini udah mulai play-nya itu habis ya, ini bisa aja dihajar kembali nih. Nah, oke. Kira-kira kayak gini lah, ini bakalan jadi sideways atau kita bisa ngebentuk dia punya pola yang sama kembali nih kayak kemarin. Nah, ini untuk sahamnya Pak Prajogo Pangestu gitu. Oke ya. Nah, ibaratnya kita ngambil pola yang sama gitu, walaupun ini sebenarnya ada gap kecil, tapi saya rasa ini nggak bakal ditutup dalam waktu dekat inilah ya. Nah, kalau kita cari di sini, ini the new dia punya support gitu. Itu untuk BRPT now. Jadi ini sebenarnya udah ketinggian sih teman-teman kalau pengen masuk sekarang. Kalau pengen entry, kemungkinan kalau pengen maksa juga ya, saya nggak nyaranin itu bisa di 2040 inilah ya. Itu untuk BRPT ya. Oke, kita lanjut ke saham yang ketiga yaitu ada SSIA. Yang hari ini anjay 24% lagi runningnya ya, hampir 25% ini runningnya. Padahal ini di hari Jumat sama di hari Kamis ini ada distribusi gede loh di saham SSIA. Jadi sebenarnya ada event apa nih sih? Kalau saya lihat di sini berita juga nggak ada. Inilah ya katalis yang positif lah ya. Ini TPIA, di sini juga ini masalah MCLA, PTPP juga ya, terus juga di sini. Nah, BMRI nggak ada sebenarnya nih, Telware, Dewa, WiFi, BRI. Sebenarnya ya kembali lagi nih, saya penasaran nih SSIA ini kenapa bisa naik nih. Pernah kita waktu itu kita pernah inilah teman-teman, saya pernah ngebikin nih waktu itu ya, kita pernah bikin lah SSIA waktu itu, SSIA. Nah, waktu itu masih ingat kali nih saya nih, SSIA tak DSSSS. Kayaknya nggak ada lah ya, SSIA nggak ada mungkin. DSSSS waktu itu saya bikin SSIA udah lama kali nih. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman ya, ini kan udah terlalu wow, wadidaw. Kalau kita lihat secara weekly ini udah membentuk new all time high-nya. Kalau kita lihat di sini kan udah jauh banget nih ya. Ya. Kejauhan nih. So ini pure berarti orang gila nih, orang lokal nih. Ini kalau teman-teman kemarin ngebelik di harga dia punya pullback ya. Walaupun kita bisa ngeliat di sini misalnya tanggal 10 Juli sampai range-nya 7 Juli kita lihat nih. 7 sampai 10 Juli. Kecilnya sebenarnya akumulasi asing. Ini pun juga nih sebelah dalam tanggal 10 nih keluar asing masuk 9. Artinya ini pure orang lokal nih, domestik yang ngehajar saham SSIA ini untuk naik. Gila. Kalau kayak gini saya serem sih teman-teman. Ya walaupun teknik saya kita sama-sama tahu lah ya kan, dia nge-break, dia punya pullback, and then ya dia bisa kembali mengalami kenaikan. So kalau udah kayak gini gimana sih bang ketinggian? Ini kemarin kan requestnya itu di hari Senin ya. Di hari kemarin. Berarti di hari Minggu. Berarti teman-teman itu kemungkinan berpikir bang ini masih bisa lanjut nggak sih? Seharusnya kalau misalnya saya record tadi malam ini bisa. Tapi kembali lagi, saya pasti tipikalnya ini lebih ke kayak ke permainan itu lebih ke pullback. Ini kan dia punya break gitu kan. Nah tengok nih, ini dari tes kan, dari tes harga ketika dia mulai nge-break, and then dia punya pullback lagi, and then seharusnya dia waktu dia ketika nge-break dia pullback lagi nih. Nothing to else, nggak ada alasan saya kayak bilang ini harus tiba-tiba naik. Saya nggak tipikal orang kayak gitu. Saya lebih suka kayak udah kita pullback baru kita ada posisi entry-nya. Nah bagi teman-teman yang pengen nonton, kemarin ini ada saya tutorialnya 2 hari yang lalu ya, udah 90 kali ditonton dan kasih like lah ya dan komentarnya gitu. Nah kembali lagi untuk SSIA. Nah ini impulsif gila, nggak ada tekanan sellingnya, hati-hati nih. Saya seram-seram nih kalau modelnya saham kayak gini nih ya. Teman-teman hati-hati nih.
Kalau saya posisi untuk entry FOMO enggak. Kalau kayak gini saya enggak lah. Nah, kita bisa lihat ini udah kayak beneran, wah anjay gila gitu kan. Nah, saya tandai aja lah nih ya. Ini kemungkinan ini masih bisa ini dibawa turun kembali. Baru dia lanjutin kenaikannya, iya bisa lah. Oke, itu untuk SSIan ya. Oh, malah ngoding saya. Nah, oke, ice. Nah, jadi untuk SSIA hati-hati dulu ya. Saya nggak mau rekomendasi kayak hajar gitu. Nggak. Semoga aja seperti ini ada tekanan selling. Kita lihat ini ya. Yang dulu nih ada tekanan sell. Nah, ini impulsif. Dia ada tekanan sell. Dia baru ngebentuk dia punya base. Baru ngelanjutin kenaikannya. Saya harap nanti di SSIA seperti itu. Ada tekanan sellingnya. Mulai di sore ini atau penutupan. Baru dia ngebentuk dia punya base-nya tuh di harga 2190. Baru dia ngelanjutin dia punya rally-nya ke atas. Semoga aja seperti itu ya untuk di SSIA. Karena ini bandar domestiknya agak susah ngelacaknya ya. Suka-suka hati dia aja gitu. Oke, kita lanjut ke saham yang keempat, yaitu ada saham Telkom. Yang hari ini lagi floating minus ya, lagi jalan sebesar terkoreksi 2,56%. Kalau kita lihat dari asing, di sini ternyata masih ada akumulasi masif ya, wajar ya, karena untuk saham LQ45 ini lagi impulsif, itu dia punya floating dan ya pastinya asing walaupun masuk sekarang itu domestiknya tuh pada kabur ke saham-saham yang aneh semua, kayak saham-saham 4PP, saham-saham SIA seperti ini. Kita nggak tahu saham-saham apa lagi. Jadi flow-nya seperti itu. Kalau misalnya nanti LQ45-nya itu udah tidak ada support ya, artinya terkoreksi tapi saham ISG naik, artinya bandar lokal itu masuknya ke saham-saham yang modelan kayak gini gitu. Ya, catat nih note-note saya yang barusan saya bilang barusan ini. Nah, kita kembali lagi ke saham Telkom. Kita cek sini saham Telkom ya, dan ternyata dia udah kemarin udah bisa ke TP di 2700 waktu itu udah mulai, waktu itu saya disentuh di support 2560-nya. Kalau kemarin teman-teman ini ngikutin, seharusnya ini kemarin itu bisa profit 5% sampai 8,5 sampai 8% loh teman-teman bisa profit kalau ngikutin saya kemarin. Kita udah lama nih bahas Telkom nih. Kalau saya buka lagi, nah ini udah lama kali ini kita bahas Telkom ya. So jadi teman-teman yang mungkin ngikutin saya di Telkom kemarin, and then ya selamat lah ya. Nah 1 bulan yang lalu nih. Oke, berarti ya ini udah lama nih. Oke, and then 1 bulan lalu mungkin ada video baru sih untuk dalam 1 minggu 2 minggu ini lah ya. Nah untuk Telkom dalam kondisi seperti ini teman-teman ya, kita bisa lihat bahwa ini dia lagi berusaha dia untuk menyentuh area supportnya sebelum dia kembali lanjut ngegas lah ya. Nah, semoga saja ini dalam waktu dekat untuk pola Telkom maunya seperti ini. Kalau kita lihat tarik garis, dia kan sebenarnya ngebentuk dia punya higher low-nya lah, dia akan ngebentuk dia market structure shift atau perubahan harga dari bearish ke bullish gitu. Palingan ini disentuh dulu lah di sini, baru nanti dia ngelanjutin kenaikannya kembali ke atas. Nah ya bisa bilang ascending triangle bisa, tapi ini lebih nggak mirip ke ascending triangle sih, lebih pengen polanya seperti ini gitu teman-teman ya. Nah kayak gini lah, bisa dibilang kayak gini lah untuk Telkom dalam waktu ini. Jadi dia amunisi dulu, nanti IHSG tuh udah mulai rebound, LQ45-nya udah mulai ada impulsif, saham-saham aneh seperti Pak PP, SSIA tadi dan kawan-kawan itu udah mulai sepi, domestiknya udah mulai pindah ke saham-saham blue chip, ini bisa kembali mulai nembak untuk di saham Telkom ya. Di siap-siapin amunisi ini bisa di 2630 maupun kalau worst nanti itu di 2560. Ya hati-hati nih. Ini indeks dunia udah mulai turun. Kalau kalian maksain di saham-saham kayak Pak PP nanti yang kita nggak tahu kapan dihajar, hati-hati gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke saham yang ke terakhir, yaitu saham kelima, itu ada NCKL yang sekarang lagi opening sama lagi runningnya sekarang kita nggak ada pergerakan sama sekali. Terus kalau kita lihat di sini kemarin di hari Jumat ada akumulasi, di hari Rabu sama Selasa juga ada akumulasi ini ya.
better sih, walaupun ada distribusi itu nggak terlalu masif lah ya untuk di saham NCKL. NCKL, mari kita lihat gimana kondisi teknikalnya ya. Nah, untuk NCKL kan saya bilang dulu, ini kan udah mulai turun teman-teman, jangan dipaksa masuk lah ya. Ini ya, kalau buat saya nih teman-teman masih bisa lah lihat ini saham-saham saya nih. Kayaknya yang request NCKL ini mungkin ya baru masuk di grupnya saya gitu. Karena saya NCKL ini kan jarangnya request ini 10 hari yang lalu nih. Mari kita cek ya. Ini untuk NCKL ini nih nggak jauh-jauh banget lah. Nah, NCKL nih. Ini. Ini saya bikin waktu itu di harganya 655 ya waktu itu. Nah, saya bilang di sini bakalan sideways dulu dan ini masih bisa di bawah penurunannya itu kok sampai harga 595. Dan sekarang kan udah terbukti nih dia punya barang masih sideways. Tidak ada akumulasi asing yang lebih masif. Terkecuali misalnya nih teman-teman, ini kan udah ada akumulasi, tidak ada fase distribusinya sama sekali. Ini rutin hijau semua ya kan. Nah, itu baru kita bisa dikonfirmasi bahwa ini sampai di sini aja penurunannya, baru dilanjutkan kenaikannya atau kembali mulai ngegasnya. Nah, seperti itu teman-teman. Cuman karena keadaan asing tuh udah mulai ada fase distribusi, inflow, outflow ya, harganya bakalin di bawah sideways dulu. Belum ada konfirmasi bahwa ini harganya seharusnya ini bisa naik gitu. Nah ya, ini masih sama teman-teman. So, kita berarti ini saham yang terakhir ya. Untuk CKL saya belum oke lah nih untuk pola seperti ini. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu. Berarti ini untuk ISG udah mulai hati-hati dalam minggu ini, hati-hati ya. Oke, ini bakalan ngebentuk higher low-nya karena ini udah terlalu masif ini kenaikannya dan seharusnya ini mulai ada penutupan untuk mulai gap dalam minggu ini. Hati-hati gitu. Jadi kita bisa manfaatkan momentum untuk entry lebih low lagi gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Aktifkan notifikasi bel loncengnya dan jangan pelit kasih like-nya ya teman-teman. Karena nanti teman-teman itu kita lebih bisa berkarya dan bisa lebih cepat kita punya grow bareng-bareng dan diskusi gitu kan. Seandainya nanti kalau saya udah nggak ada lagi di sini, misalnya kayak saya udah lagi sibuk gitu kan, misalnya seharian saya nggak ada on, jika teman bisa diskusi sini, berbagi insight sama teman-teman yang lain gitu. So jadi ya biar kita cepat growing, ya bantu share punya saya ini, subscribe dan kirim video-video saya ini ke teman-teman kamu. Nanti teman-teman yang pengen belajar investasi ya, kita punya playlistnya ya. Ini juga Anissa Technical dari tutorial dasarnya gitu. Dasar saham yang belum ngerti sama sekali ini juga udah ada. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungin di YouTube-nya saya ini. Jadi teman-teman yang pengen join di grup Telegram kita ini Trade with Iqbal, yang mana itu ada berita 24 jam. Terus kita juga ada sharing signal gitu, dan juga kita apa yang namanya ya, pokoknya kita diskusi berbagai insight semuanya di sini ada gitu teman-teman. Tunggu aja ya. Nah, untuk bangkin teman-teman seperti ini di jam 9 ya, ada abang ini Bubu arahan untuk cuan Mas Iqbal, apakah back entry untuk ikut stock split-nya gitu. Nah, masalahnya saya udah feeling saya ini ISG bakalan terkoreksi seharusnya hari ini ya. Ya nih seperti yang udah saya bilang tadi. Nah cuman karena Pak PP ini boleh ngangkat, saya juga rada-rada seram dan ini juga udah mulai jam 8 lewat. Jadi kayak analisa tuh saya ragu-ragu gitu, daripada teman-teman nanti loss nggak kejemput tiba-tiba kena banting, ya mending saya skip dulu lah. Saya orangnya tipikalnya lebih safety daripada maksain untuk entry ya. Untuk Bang Bubu ya. Nah oke, terima kasih teman-teman, and then seperti biasa salam gacor.